Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya menjaga imunitas tubuh kalian. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas IP 5F dengan NIM 1051901096. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya itu ialah uraikan dengan sangat jelas menurut pendapat Anda tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Baik, di sini saya akan membagi dua poin. Yang pertama yaitu sejarah konstitusi di Indonesia. Jadi, latar belakang terbentuknya Undang-Undang 45 itu bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun, janji hanyalah janji, semua itu palsu. Dan penjajah tetaplah penjajah. Setelah Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu, Jepang tak ingat lagi dengan janjinya. Dan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan lebih leluasa untuk berbuat dan bertindak, tidak bergantung kepada Jepang pada saat kemerdekaan tiba. Selanjutnya, Undang-Undang 45 itu dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juni 1945 oleh BPUPKI, di mana BPUPKI di sini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Undang-Undang 45 atau konstitusi itu telah mengalami beberapa perubahan dan masa berlakunya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 itu berlaku Konstitusi RIS 1949. Selanjutnya di tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 itu berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya di tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 itu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir di tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hasil perubahan. Sampai saat ini, UUD 45 telah mengalami 4 tahap perubahan. Itu dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan itu lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui 4 tahap perubahan ini, Undang-Undang Dasar 45 itu mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, kemudian pembatasan kekuasaan presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan terinci tentang HAM. Baik, di sini saya akan lanjutkan, di mana pertanyaan kedua mengenai konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi. Uraikan analisa Anda hal dimaksud jika dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama, konstitusi itu sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, sebagai alat pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, sebagai identitas nasional. Dan yang keempat, sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya, berbicara tentang HAM, di sini saya akan mengaitkan antara fungsi dan nilai dari konstitusi dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Seperti yang kita lihat, banyak sekali kita jumpai, baik itu secara langsung maupun berita melalui televisi, banyak sekali contoh pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM ringan ataupun pelanggaran HAM berat. Salah satu contohnya ialah menganiaya dan menyiksa orang lain hingga berujung kematian. Mungkin tanda tanya besar sebagian dari kita, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi. Hal itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran HAM. Maka dengan hadirnya fungsi dari konstitusi itu diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Baik teman-teman, langsung saja ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya itu ialah wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar akhir-akhir ini muncul menjadi perbincangan publik. Ada yang pro, tak sedikit pula yang kontra dalam menanggapinya. Sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, jelaskan dan uraikan analisa Anda tentang wacana dan isu yang dimaksud. Baik, berbicara tentang isu dan wacana presiden 3 periode ini, menurut saya hal ini akan membawa kekacauan politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya presiden 3 periode ini akan membuat perpecahan dan mengganggu stabilitas pembangunan perekonomian di suatu negara, serta terulangnya kejadian fenomena 98 atau disebut dengan reformasi 1998. Dan alasan yang terakhir adalah salah satu ciri dari negara demokrasi yaitu adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga. Bukan hanya soal pemilu, melainkan aturan. Hukum harus membatasi jabatan publik tertentu, tidak diisi dengan orang yang sama dan dalam waktu yang terlalu lama. Dan hukum harus memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pembatasan masa jabatan presiden 3 periode ini merupakan bagian dari menjaga negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap apa yang saya sampaikan itu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.